Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang faidah-faidah ayat kursi. Mungkin pada waktu kemarin saya sudah membagikan sedikit tentang fadilah ayat kursi, tapi itu baru satu dan masih banyak sekali kandungan-kandungan yang lain dari ilmu ayat kursi tersebut. Perlu kita ketahui ada berapa huruf dari ayat kursi. Nah, jadi akan saya terangkan secara terperinci. Untuk kali ini akan saya terangkan secara terperinci tentang fadilah ayat kursi tersebut. Jadi ayat kursi itu terdiri dari 170 huruf. 170 huruf. Dan ada 50 kalimat dari ayat kursi tersebut. Ada pula hitungan-hitungan rahasia dari ayat kursi tersebut. Hitungan rahasianya adalah 313 kali. Jadi hitungan rahasia untuk mengamalkan ayat kursi itu ada 313 kali. Faedahnya seperti apa? Simak nanti video ini sampai selesai. Oke. Ayat kursi tersebut itu ada malaikat khusus yang menjaga ayat kursi. Siapakah? Yaitu malaikat Al-Qandayas. Nah, jadi ketika kita ingin mengamalkan ayat kursi, tidak salahnya kita mencoba untuk mengkhususkan malaikat tersebut. Nah, jadi mungkin tentang ini masih jarang diketahui oleh orang-orang. Jadi amalan ini bisa diambil dari kitab Khazinatul Asrar. Ya, fadilah ayat kursi ini bisa diambil dari kitab Khazinatul Asrar. Oke lah, lanjut. Apabila di ayat kursi itu dibaca 170 kali setiap ba'da sholat, maka akan ketika kita membaca ayat kursi 170 kali setiap ba'da sholat, maka akan terkabul doa-doa kita secara cepat. Karena ayat kursi adalah rajanya ayat. Nah, ini sulit juga sih. Saya mau menerangkan dari mana itu kadang bingung. Jadi maaf kalau saya masih banyak berpikir untuk mengatakannya. Nah, tapi bisa dibuktikan. Silahkan bagi yang bisa membaca kitab, silahkan buka di kitab Khazinatul Asrar. Insya Allah di situ keterangannya ada. Karena kami mendapatkan ilmu ayat kursi ini dari kitab Khazinatul Asrar. Jadi ingat, yang pertama, apabila dibaca 170 kali setiap ba'da sholat, maka doa kita akan terkabul secara cepat. Karena ayat kursi itu adalah rajanya ayat. Nah, terus apabila dibaca 170 kali, maka tidak akan terjadi sesuatu yang dikhawatirkan selama hidupnya, gitu loh. Nah, apapun, kecelakaan, musibah, apapun. Nah, kemarin sudah saya jelaskan kan tentang ini. Jadi ketika kita mengamalkan ayat kursi, apapun itu yang kita tidak inginkan, itu tidak akan terjadi dalam diri kita. Berapa kali kita harus mengamalkan? 170 kali itu, ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat negatif, ucapan negatif, menghina, mencaci, memaki kita. Enggak ada.
ketika kita mengamalkan ayat kursi 170 kali dengan syarat istiqomah. Nah, ya, istiqomah, karena amalan yang paling berat itu adalah istiqomah. Melanggengkan dengan angka itu, ya, barang siapa ada orang yang berani melanggengkan dengan angka itu, maka akan ditaati oleh manusia dan jin. Ya. Jadi apabila ada seseorang, barang siapa ada seseorang mengamalkan ayat kursi dan melanggengkan ayat kursi dengan hitungan tersebut dalam arti 170 kali, maka orang itu akan diluluhkan oleh manusia dan jin. Jadi kita bisa aman dari manusia, kita juga aman dari jin. Karena apa? Karena barokahnya ayat kursi. Pada hakikatnya yang mengamankan kita ya Allah. Tapi apakah tidak ada lantaran? Jangan seenak itu. Itu pas harus ada lantaran. Harus ada lantaran, ada wasilah. Rezeki yang ngasih ya Allah. Tapi ada lantaran. Termasuk keamanan kita. Keamanan kita yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua itu pasti membutuhkan lantaran. Fadilah khusus atau punya hajat tetapi tanpa sebab. Nah, yang dimaksud fadilah khusus itu ketika kita mempunyai hajat tetapi tanpa adanya sebab. Kita bingung. Hajatnya besar, kita bingung mau bagaimana ini kita mendapatkan apa yang kita butuhkan tersebut. Nah, seakan-akan sudah tidak ada jalan. Nah, atas batu bawah batu. Kita udah bingung. Itu ada caranya. Dengan cara berzikir ya kafi, ya ghaniyu, ya fatahu, ya rozak sebanyak 3000 kali. Ya. Berzikir ya kafi, ya ghaniyu, ya fatahu, ya rozak 3000 kali. Habis itu diulang 3000 kali lagi. Zikir ini dibaca setelah membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. Maka Allah lah yang akan menanggung semua dengan izinnya. Jadi apabila ada seseorang mengamalkan ayat kursi 170 kali, terus habis itu membaca ya kafi, ya ghaniyu, ya fatahu, ya rozak 3000 kali, habis itu diulang 3000 kali lagi. Nah, maka apapun hajat kita, itu Allah yang menanggung semuanya dengan izin Allah sendiri, dengan keagungan Allah sendiri. Nggak percaya, buktikan. Butuh keyakinan yang besar, butuh keyakinan yang besar. Jadi jika teman-teman sekalian ingin mengamalkan ini, satu yang harus diingat, hakul yakin wa inul yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sahabat semua tidak yakin, jangan lakukan ini. Tapi jika sahabat semua yakin terhadap Allah, maka lakukanlah secepat mungkin. Satu, yakin. Yang kedua, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ketika kita bercanda tawa dengan seseorang yang kita sayangi, kita bercanda tawa dengan seseorang yang dekat terhadap kita, pacar kita, istri kita, keluarga kita, kita khusyuk tanpa ingin tergesa-gesa, selesai. Maka lakukanlah hal itu ketika kita juga sedang berkomunikasi dengan Allah. Berzikir salah satu kita berkomunikasi dengan Allah. Kita meminta dengan keagungan Allah. Kita meminta terhadap Allah dengan zat keagungan Allah itu sendiri. Maka jangan tergesa-gesa. Itu paling penting. Suci pakaian, suci badan, ya. Dalam arti kita mandi tobat, terus pakaian yang bersih, kita wudhu kan, terus menghadap kiblat. Kalau perlu sholat sunnah 2 rakaat. Habis itu baru mengamalkan. Itu bisa lebih baik. Dan amal ini dilakukan di tempat yang sepi. Khusus untuk yang punya hajat tanpa sebab ini dilakukan di tempat yang sepi. Ya, tempat yang tidak kemanusiaan atau tempat di situ tidak ada orang sama sekali. Jadi untuk lebih khusyuk kita mengamalkan, menjaga agar bisa lebih khusyuk.
Jika sahabat bertanya, apakah boleh ketika kalau kita seandainya bisa khusyuk terus banyak orang, apakah boleh? Saya tidak berani membolehkan karena dalam kitab tertera seperti itu. Terus dibaca 201 kali sesuai dengan nama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoa. Maka apa yang menjadi hajatnya akan diijabahi oleh Allah. Dan ini juga dilakukan di tempat yang sepi pula. Seperti itu. Jadi dibaca, nah nama-nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan jumlahnya 21 kali. 201 nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lakukan, kita amalkan ayat kursi sebanyak nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 201. Berarti kita amalkan sebanyak 201 kali. Dilakukan di tempat yang sepi. Habis kita mengamalkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah apa yang menjadi hajat kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gini, terkadang doa itu kita diterima oleh Allah. Doa kita diterima oleh Allah. Setiap kita berdoa, doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maaf, diterima belum tentu diberikan. Nah, tapi jika kita seseorang mengamalkan amalan ini, maka doanya tidak hanya diterima, tapi juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pentingnya ilmu ya. Ini pentingnya ilmu. Ini berbagi ilmu. Nah, ini mungkin jarang sekali orang yang punya ini. Hanya orang-orang tertentu mungkin. Tapi pada kesempatan kali ini saya sebarkan buat teman-teman semua. Selanjutnya, apabila dibaca 313 kali, maka akan diberi sesuatu yang tidak bisa dikiaskan oleh manusia. Maksudnya itu apa ya? Tidak bisa disangka-sangka oleh angan-angan manusia. Akan diberi sesuatu yang tidak masuk akal oleh manusia itu. Tidak bisa dikiaskan. Ya, tidak bisa dikiaskan oleh manusia. Dan Allah mencukupi apa saja yang menjadi hajat dunia akhirat dan harus langgeng. Nah, itu istiqomah. Sampai di titik istiqomah itu hal yang terberat. Apakah kita mampu? Padahal dalam kitab tertulis istiqomah paling sedikit, paling kecil itu 40 hari. Nah, 40 hari itu istiqomah yang paling buruk, istiqomah yang paling sedikit itu 40 hari. Apakah kita bisa mengamalkan? Bisa, tergantung pada niat kita. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua tergantung pada niatnya. Jika niat kita lurus, maka luruslah. Niat kita bertekad tinggi, maka berhasillah. Kalau berani ya jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani ya. Nah, amalan yang ini loh, apabila dibaca 313 kali ini dibaca di tempat yang sepi juga. Dan dimulai kalau nggak salah, dimulai pada hari Senin. Dimulai pada hari Senin atau malam Selasa. Jadi amalan ini yang 313 kali ini dibaca dimulai pada hari Senin malam Selasa di tempat yang sepi pula. Angka 313 itu adalah angka rahasia yang agung karena banyak sekali sih ya alasan-alasan. Mungkin alasan-alasan salah satu alasannya itu adalah jumlah para rasul itu ada 313, jumlah tentara Nabi Daud juga ada 313, jumlah tentara perang Badar juga ada 313. Yang mungkin alasan-alasan tertentu yang lain masih banyak sekali, tapi untuk alasan-alasan yang detail saya nggak bisa menyampaikan karena saya sendiri juga yang namanya rahasia kan, dirahasiakan di kitab macam masih agungnya rahasia yang agung. Jadi angka 313 itu adalah angka rahasia yang agung. Nah, mungkin saya hanya bisa menyebutkan 3 alasan itu. Mungkin masih banyak sekali alasan-alasan yang lain. Jika kalian penasaran,
ini dari kitab mana, buka saja di kitab Khazinatul Asrar, ada semua keterangannya. Udah hafal sih, bukan hafal kitabnya, untuk maksudnya dari babakan segi ayat kursi ini saya sudah hafal, tapi yaitu belum urut aja, belum urut. Jadi mungkin yang saya ucapkan ini tidak urut, tapi mungkin salah satu dari itu kalian akan membutuhkan amalan tersebut. Tapi saya pesan sekali lagi, jika kalian ingin mengamalkan amalan ini, maka tingkatkanlah keyakinan Anda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kalian tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah akan memberikan sesuatu tersebut kepada Anda, sedangkan Anda sendiri tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak yakin ya nggak usah ngamalkan, nggak usah diamalkan. Jadi amalan ini khusus untuk orang-orang yang yakin aja pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelantaran, ini wasilah, bukan menyesatkan, tapi wasilah. Kepada siapa kita ingin meminta jika kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya mungkin cukup sekian lah ya, cukup sekian. Sekian dulu mungkin di kesempatan-kesempatan lain akan saya terangkan tentang amalan-amalan lain atau tentang fadilah-fadilah lain yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Ya semoga ini semua bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pasti banyak kekurangan, banyak kehilafan, banyak kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf terhadap semua teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk teman-teman sekalian semua yang ingin mengamalkan ayat kursi tersebut. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, itu jangan lupa untuk berhadroh terlebih dahulu. Hadrohnya kepada siapa saja. Nah, mungkin yang langsung hafal ya bisa dimengerti, yang belum hafal nanti bisa dicatat. Untuk hadroh yang pertama, kita hadroh kepada baginda Rasulullah SAW, itu pasti ya. Terus hadroh yang kedua kepada khulafatur rasyidin, 4 sahabat, itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Terus untuk hadroh yang ketiga kepada Sultanul Aulia wal ulama wasyuhada wassalihin, khususon qutbur rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, kepada Syekh Abdul Qadir. Terus hadroh yang ke selanjutnya ke berapa tuh, 4, yaitu kita hadroh kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail, sama malaikat Israfil. Itu dijamak. Ketika malaikat itu dijamak. Jadi kita hanya khusus ila hadrati malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam. Terus yang kelima, kita hadroh kepada malaikat penjaga ayat kursi tersebut, yaitu khususon ila hadrati malaikat Al-Kandayas wa khodamihim, dan khotam-khotamnya ayat kursi itu kita hadroh di situ. Jadi hadroh ini penting ya, hadroh ini penting karena memang sudah diterangkan dalam kitab tersebut. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin mengamalkan ayat kursi tersebut, maka jangan lupa untuk berhadroh terlebih dahulu. Gitu. Satu tambahan kepada Syekh Waliullah Abul Abal Ahmad Al-Buni qaddasallahu sirrahul aziz. Jadi hadrohnya 6. Jadi yang pertama saya ulangi, hadroh kepada baginda Nabi SAW. Terus yang kedua khulafatur rasyidin. Yang ketiga adalah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Yang keempat adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Terus yang kelima khusus kepada malaikat Al-Kandayas wa khodamihim. Terus yang keenam kepada waliullah
Walah Abul Abal Ahmad Al-Buni. Qaddasallahu hadis. Jadi keenam itu pentingnya. Itu dibaca sebelum mengamalkan, dihadroh sebelum mengamalkan. Itu adalah ibarat itu apa ya? Tangga kita, tangga doa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jika para wali yang berdoa tanpa tangga seperti itu, ya mungkin langsung datang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diterima oleh Allah. Atau para nabi doa langsung diterima oleh Allah. Karena apa? Mereka orang yang suci, orang-orang yang bersih. Beda dengan diri kita. Kita itu banyak kekurangan, banyak kehilafan, banyak dosa dan sebagainya. Maka kita perlu tangga untuk menghantarkan surat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, mungkin cukup sekian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.